Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang informasi pendaftaran P3K untuk teman-teman yang mengajar di sekolah swasta. Baik, kita langsung saja teman-teman. Oke, jadi saat ini masih banyak teman-teman guru swasta yang merasa ragu ya terkait informasi seleksi P3K ini, merasa bahwasanya mereka tidak memiliki kesempatan. Jadi kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seleksi P3K ini dibuka untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Artinya teman-teman yang di swasta pun memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing nanti di seleksi P3K tersebut. Tentu dengan catatan memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, sekarang persyaratannya apa? Ini sudah seringkali sebenarnya kami bahas, tapi ternyata masih banyak teman-teman yang mungkin belum melihat video sebelumnya. Tidak apa-apa kami bahas. Nah, jadi persyaratan untuk mendaftar di seleksi P3K itu teman-teman ada 3 kategori sebenarnya. Jadi di sini kategori ini bukan berarti ketiga-tiganya harus dipenuhi persyaratannya, tidak. Tapi ini 3 kategori yang bisa mengikuti seleksi P3K. Yang pertama adalah teman-teman honorer K2 yang sudah terdata di database BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman K2 itu dipastikan bisa ikut seleksi. Kemudian guru honorer yang terdaftar di Dapodik paling lambat 30 Juni 2020 dan tidak harus memiliki UPTK. Jadi teman-teman yang sudah mengabdi di sekolah honorer yang sudah masuk Dapodik yang paling lambat 30 Juni juga dipastikan bisa mengikuti seleksi. Kemudian yang ketiga adalah untuk teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah ya, fresh graduate, kemudian melanjutkan ke pendidikan PPG Prajabatan ya, kemudian memiliki sertifikat pendidik, itu juga bisa mengikuti seleksi P3K meskipun tidak terdaftar di Dapodik karena mungkin belum pernah mengabdi seperti itu. Jadi tetap bisa. Nah, di sini juga kami perlu luruskan bahwa banyak teman-teman guru yang menganggap bahwasanya meskipun sudah terdaftar di Dapodik tapi belum memiliki sertifikat pendidik itu tidak bisa. Jadi teman-teman itu keliru. Jadi ini terdaftar di Dapodik dan sertifikat pendidik bukan 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu guru, tidak. Tapi cukup memenuhi salah satunya, seperti itu. Entah terdaftar di Dapodik atau memiliki sertifikat pendidik. Kalau memenuhi kedua-duanya ya lebih bagus lagi seperti itu. Tapi tidak dituntut untuk memenuhi keduanya, cukup salah satunya, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, ini yang teman-teman guru swasta perlu ketahui bahwasanya bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Dengan kata lain, formasi P3K ini dibuka untuk sekolah negeri saja sepertinya. Jadi teman-teman yang saat ini mengabdi di swasta nanti otomatis akan mendaftar di sekolah negeri yang tersedia formasi di sana. Kemungkinan besar tidak semua sekolah negeri itu akan memiliki formasi P3K. Nanti kita akan tahu lebih lanjut ketika formasi ini sudah diumumkan. Yang pastinya formasi untuk P3K di tahun 2021 ini penempatannya adalah di sekolah-sekolah negeri. Jadi teman-teman yang di swasta nanti kalau lulus ya otomatis akan berpindah ke sekolah negeri seperti itu. Dan lebih lanjut lagi untuk penempatan teman-teman di guru swasta juga harus mengetahui bahwa di sini di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Analoginya seperti ini, misalnya di sekolah SMP Negeri 2 Kayangan ya, ada 2 guru yang mendaftar di situ, mendaftar seleksi P3K. Guru yang pertama adalah guru yang sudah mengabdi sebagai honorer di sekolah tersebut. Guru yang kedua adalah guru swasta yang mendaftar formasi di sekolah negeri Kayangan tersebut. Maka ketika dua-duanya lulus, maka harus diprioritaskan dulu guru yang sudah mengabdi untuk menempati posisi yang di sekolah negeri Kayangan itu. Jadi ini bukan diskriminasi untuk teman-teman guru swasta, tapi ini sebagai bentuk salah satunya apresiasi yang sudah mengabdi di sekolah, di satu sekolah, kemudian tentu
teman-teman yang sudah mengabdi di sekolah tersebut mungkin situasi psikologi siswa sudah dikuasai sehingga akan lebih nyaman untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi sekali lagi bukan sisi diskriminasi seperti itu. Nah, mungkin bertanya, lantas bagaimana dengan guru swasta yang tadi, yang karena misalnya formasinya cuma satu, maka nanti akan dialihkan ke sekolah lain yang pasti tetap sekolah negeri yang ditentukan penempatannya oleh pemerintah. Jadi bukan digugurkan, tapi dialihkan ke sekolah yang lain. Oke, jadi ini juga dijelaskan oleh pihak kementerian. Ini sekali lagi kami sampaikan, file ini adalah file dari sosialisasi dari kementerian. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Yang pertama adalah tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Yang kedua, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, ini banyak juga komentar di channel ini mengatakan gaji saya katanya di sekolah swasta itu sudah sangat mumpuni ya. Bahkan kalau dibandingkan gaji P3K itu bahkan lebih tinggi gaji di swasta. Nah, teman-teman nih yang sudah sejahtera, yang sudah pendapatannya sudah cukup, maka sebaiknya tidak perlu lagi mendaftar P3K karena P3K ini juga sifatnya kontrak sama dengan tempat teman-teman mengajar di swasta. Nah, seperti itu pertimbangannya. Tapi tentu teman-teman memiliki pertimbangan yang lain untuk memutuskan untuk mendaftar atau tidak. Nah, jadi sekali lagi kami simpulkan bahwasanya memang guru swasta ini diperbolehkan untuk mendaftar di seleksi P3K. Banyak kabar yang beredar bahwasanya guru swasta tidak bisa. Kami sampaikan informasi tersebut keliru. Guru swasta bisa mengikuti seleksi P3K. Baiklah teman-teman, demikianlah info yang kami share untuk saat ini. Terima kasih dan kami doakan semoga teman-teman lulus di seleksi P3K ataupun di seleksi CPNS yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.